سووا صفوفكم. استووا wastaqimu wa'tadilu, tarasu, diluruskan, dirapatkan softnya, soft depan yang belum terpenuhkan dipenuhi terlebih dahulu. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur kepada Allah dan setelah bersolawat kepada Rasulullah, kita katakan tidak ada yang lebih patut untuk diagungkan di hari yang Allah Azza wa Jalla agungkan ini kecuali adalah asmanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akan mengagungkan zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana di seluruh penjuru negeri Allah Azza wa Jalla diagungkan asmanya dengan takbir. Allah Azza wa Jalla dipuji dan disanjung dengan tahmid. Allah Azza wa Jalla ditauhidkan dengan tahlil yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang mereka memenuhi masjid-masjidnya Allah, oleh orang-orang yang mereka memenuhi lapangan-lapangan solat Id. Allah Azza wa Jalla diagungkan dan Allah Azza wa Jalla dibesarkan dengan ibadah takbir, dengan ibadah tahmid, dengan ibadah tahlil yang Rasul sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Di seluruh penjuru negeri Allah Azza wa Jalla diagungkan sehingga gemuruh takbir, gemuruh tahlil, gemuruh tahmid memenuhi semua ruang-ruang. Tidak ada satupun tempat kecuali dan melainkan di sana terdengar pengagungan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, sama salat Idul Adha yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmatnya dan juga taufiknya buat kita semua. Di antara yang Allah Azza wa Jalla telah syariatkan di hari yang begitu agung, yaitu di hari Yaumun Nahar, di hari Idul Adha ini, selain kita menunaikan solat yang ini merupakan sunnah daripada sunnahnya baginda Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan agar kita yang memiliki kelapangan menyembelih binatang kurban seusai solat kita, seusai menunaikan solat Idul Adha ini. Allah Azza wa Jalla zat yang memerintahkan yang demikian agar Allah Azza wa Jalla diagungkan asmanya dan agar orang-orang yang beriman mereka beribadah kepada Allah dengan menunaikan sembelihan binatang korban lillahi ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah binatang korban. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kita menyembelih binatang korban benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, disembelih karena Allah, disembelih untuk Allah, dan disembelih karena pemberinya mengharap ganjaran dari Allah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia Azza wa Jalla berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sembelihanku, sesungguhnya hidupku dan matiku adalah untuk Allah, Rabb seluruh alam, dan tidak ada sekutu baginya. Yang demikian itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penyembelihan binatang kurban selain adalah sunnah yang disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah fi'liyah perbuatannya beliau,
sallallahu alaihi wasallam, juga melalui sunnah qauliyah dari sabdanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah Sayyidina Ali, adalah sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu, pernah diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih sekian puluh daripada binatang korban yang berupa ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian puluhnya, beliau sendiri dengan tangan beliau sendiri yang mulia menyembelih binatang korban yang berupa berpuluh-puluh onta waktu itu. Ini adalah sunnah fi'liyahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya beliau memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita umat ini bahwa termasuk yang disunahkan dalam Islam di hari Idul Adha adalah penyembelihan binatang korban. Dan mulai sunnahnya qauliyahnya beliau, sunnahnya sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau bersabda, man kana lahu si'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa di antara kalian wahai umatku yang oleh Allah diberi kelapangan bisa menunaikan sembelihan kurban, akan tetapi dia tidak berkenan menyembelih binatang kurban, maka jangan sekali-kali dia mendekat tempat solat kami. Para ulama menyebutkan hadis ini dan juga ayat Allah Azza wa Jalla menunjukkan perintah wajib ditunaikan penyembelihan binatang kurban bagi mereka yang memiliki kelapangan. Disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, ya ayuhan nas ala kulli baitin minal muslimi udhiyatan, wahai manusia, sesungguhnya diwajibkan atas rumah tangga setiap muslim untuk menyembelih binatang korban. Para ulama dari hadis ini menyimpulkan bahwa kewajiban menyembelih binatang kurban tidak untuk masing-masing jiwa, akan tetapi kewajibannya adalah untuk masing-masing rumah tangga. Hanya diwajibkan kepala rumah tangga atas nama dirinya dan atas nama keluarganya untuk menyembelih binatang kurban bagi kepala rumah tangga yang oleh Allah diberi kelapangan, yang oleh Allah diberi kelonggaran rezeki, bisa menyembelih binatang korban. Para ulama menyebutkan perintah yang wajib yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini ditekankan, yaitu dengan sabda beliau bahwa orang-orang yang memiliki kelapangan yang tidak menyembelih binatang kurban, Rasulullah menyebutkan fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekat tempat solat kami. Apa yang disimpulkan oleh para ulama yang menyebutkan ini menunjukkan hukum wajibnya berkorban bagi yang memiliki kelapangan. Mereka para ulama mengatakan apabila orang-orang yang memiliki kelapangan tetapi dia tidak menunaikan penyembelihan binatang korban, diancam tidak boleh mendekat tempat solat, menunjukkan Allah Azza wa Jalla menunjukkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghiraukan solatnya mereka, bahwa solatnya orang-orang yang tidak berkorban, solatnya orang-orang yang memiliki kelapangan tetapi tidak berkorban, seolah-olah tidak dihiraukan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal orang-orang yang beriman diwajibkan solat, padahal orang-orang yang beriman diwajibkan datang di tempat-tempat solat. Akan tetapi baginda Nabi menyebutkan fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menunjukkan bahwa hukumnya menyembelih binatang kurban bagi kita yang oleh Allah diberi kelapangan adalah wajib. Dan Allah Azza wa Jalla melalui lisannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda, man
dzabaha udhiyati qabla shalah falyu'idda makanahal ukhra. Barang siapa yang dia menyembelih binatang kurbannya tetapi disembelih belum waktunya, yaitu disembelih sebelum salat Idul Adha, maka hendaknya dia mengulang, mendatangkan binatang kurban yang lain untuk dia sembelih kembali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan sabdanya baginda Nabi yang mana beliau menyuruh untuk diulang, untuk didatangkan kembali binatang kurban yang lain dan untuk dipotong setelah salat Id, menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Sekiranya tidak wajib, maka orang yang sudah memotong tetapi sebelum salat Id, maka dia tentu tidak disuruh untuk mengulang kembali. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada apa perintah yang wajib ini? Ada apa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita dengan perintah yang wajib bagi kita yang oleh Allah diberi kelapangan agar menyembelih binatang kurban? Yang demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya menyembelih binatang kurban di hari Nahar di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah adalah amalan yang paling utama, amalan yang paling Allah cintai. Tidak ada amalan seorang hamba yang dilakukan di hari Nahar yang membutuhkan pengorbanan berupa harta yang melebihi afdolnya, yang melebihi keutamaannya menyembelih binatang kurban. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dengan derajat yang hasan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam fi yaumin nahri min 'amalin ahabba ilallahi tabaraka wa ta'ala mimma min iraqati damin." Tidaklah ada amalan seorang hamba dari anak cucunya Adam ini yang dilakukan di hari Nahar, yang dilakukan di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, yang lebih Allah cintai, melebihi kecintaan Allah apabila hamba-hamba ini menunaikan penyembelihan binatang korban. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya banyak amalan yang memiliki keutamaan yang membutuhkan kita mengeluarkan sebagian harta. Ada berupa sedekah, ada berupa kita berinfak, ada kita ini bisa juga donasi untuk pembangunan masjid dan semisalnya. Akan tetapi ketahuilah, amalan-amalan itu ada keutamaan di waktu-waktu tertentunya, ada keafdalan di saat-saat tertentunya. Dan apabila datang di hari Nahar di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah seperti hari ini, amalan menyembelih binatang kurban lebih afdal, melebihi afdalnya orang-orang yang berinfak ke masjid-masjid, melebihi afdalnya orang-orang yang mereka berwakaf untuk pembangunan masjid-masjid. Karena waktu, karena kesempatan yang ada bagi orang-orang yang beriman adalah waktu untuk bertaqarrub kepada Allah dengan penyembelihan binatang korban. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada apa di balik penyembelihan binatang korban berupa pelajaran-pelajaran. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk menyembelih binatang kurban. Allah Azza wa Jalla menguji bahwa di balik syariat penyembelihan binatang korban adalah diuji kepatuhan dan ketaatan. Bukankah kita telah mengetahui bagaimana sejarah Allah Azza wa Jalla kemudian mensyariatkan penyembelihan binatang korban ini? Kita ingat bagaimana Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalam ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla, diuji tidak dengan hartanya, diuji tidak dengan masalah dakwahnya semata, akan tetapi diuji oleh Allah Azza wa Jalla agar menyembelih putra yang disayanginya, agar menyembelih anak yang dicintainya, yaitu Ismail alaihi salam. Yang kita tidak bisa bayangkan, yang kita tidak bisa membayangkan bagaimana seberapa beratnya ujiannya Nabi Ibrahim Khalil Rahman. Akan tetapi karena yang memerintahkan adalah Allah,
Karena itu adalah Allah yang mensyariatkan, Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan. Maka bapak yang solih dan anak yang solih pun patuh. Bapak yang solih dan anak yang solih pun taat. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran, tidak ada sedikit pun kecemasan, tetapi kegembiraan dan juga kebahagiaan mengiringi pengorbanan yang akan dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim Khalil Rahman, dan juga mengiringi pengorbanan dirinya yang akan dialami oleh Nabiullah Ismail alaihi salam. Karena kepasrahannya, karena kepatuhannya, karena ketundukannya atas perintah Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla mencukupkan ujian itu di saat benar-benar Nabiullah Ibrahim hendak menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian kami pun gantikan Ismail, kami tebus Ismail yang kami perintahkan untuk disembelih lantaran kepatuhan dan lantaran ketaatannya. Maka Allah Azza wa Jalla menebus Nabi Ismail bidzibhin azim, dengan binatang sembelihan berupa domba yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ketaatan dan kepatuhan. Allah Azza wa Jalla tidak membebankan ketaatan kita kepadanya dengan perkara-perkara yang kiranya kita tidak sanggup untuk menunaikannya. Begitupun Nabiullah Ibrahim Khalil Rahman, beliau tidak tega sebenarnya menyembelih anaknya, akan tetapi sebab itu perintah Allah maka beliau pun patuh. Dan kita ketahui Allah Azza wa Jalla akhirnya menebus Nabiullah Ismail alaihissalam dengan sembelian yang agung, yang ini menunjukkan belas kasihnya Allah Azza wa Jalla, yang untuk itulah Allah Azza wa Jalla mensyariatkan. Dan untuk itu pula Nabiullah Muhammad Khalilur Rahman juga mensyariatkan. Jadi sunnah, di antara sunnah menyembelih binatang kurban adalah sunnahnya Nabi Ibrahim, dan kemudian dihidupkan dan Allah syariatkan menjadi sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kepatuhan, adalah ketaatan ini yang Allah Azza wa Jalla hendak pinta dari kita. Akankah kita ini mengegang dan tidak kita lepaskan sebagian dari kelapangan yang Allah berikan untuk kita menyembelih binatang kurban? Akankah kita tetap memegang harta yang kita miliki dan kita tidak keluarkan untuk menyembelih binatang kurban, padahal Allah Azza wa Jalla memberikan kelapangan kepada kita? Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Apakah mengorbankan putra kita untuk kita sembelih, atau mengorbankan sebagian harta untuk kita datangkan sembelian berupa kambing kurban, atau untuk kita datangkan berupa sapi kurban? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahi la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, mereka tidak beriman. Orang-orang yang mengaku beriman ini kurang, tidak dikatakan sempurna iman. Bahkan Allah SWT menegaskan tidak beriman, sehingga mereka menjadikan engkau ya Muhammad yang menjadi pemutus perkara-perkara yang ada mereka perseterukan, perkara-perkara yang mereka sedang hadapi, yang sedang percekcokan. Kemudian apabila engkau telah memutuskan perintahnya, apabila engkau telah memutuskan perkaranya, mereka tidak mendapati dalam hati mereka rasa berat untuk menerima perintahmu, untuk menerima apa-apa yang kau telah putuskan ya Muhammad. Dan mereka berserah diri, pasrah kepada keputusan yang apa engkau telah sebutkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla mengancam, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya takut dan hendaknya waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya Nabi, yang menyelisih perintahnya Rasul, akan Allah timpakan kepada mereka fitnah,
atau Allah akan timpakan kepada mereka siksaan yang pedih. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua daripada penyembelihan binatang kurban, selain Allah Azza wa Jalla menguji kepatuhan dan ketaatan kita kepadanya Subhanahu wa taala, di dalam ibadah kurban ada ujian bahwa kita oleh Allah Azza wa Jalla diuji ketauhidan. Kita diuji tauhid kita oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah kita lebih cinta Allah? Apakah kita beribadah kepada Allah? Atau sesungguhnya kita berat beribadah kepada Allah? Atau sesungguhnya kita lebih cinta harta yang kita miliki? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ujian masalah cinta, ujian masalah kita itu lebih cinta Allah apakah cinta kepada harta, adalah ujian yang menimpa seluruh kaum. Dan ujian harta adalah yang paling ditakutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menjadikan orang lebih cinta kepada harta daripada apa yang Allah Azza wa Jalla telah janjikan kelak di surganya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak khawatir. Baginda Nabi tidak lebih takut apa yang akan menimpa umat ini berupa fitnah, melebihi takutnya, melebihi khawatirnya ketika umat ini lebih cinta hartanya. Fitnahnya adalah fitnah harta, melebihi yaitu fitnah-fitnah yang lainnya. Beliau telah menyebutkan bahwa fitnah harta, apabila orang lebih cinta harta, maka sungguh perkaranya adalah sangat berat. Tidak sekedar menjadikan orang-orang yang mereka berharta akan menumpuk harta, kemudian yang miskin tidak kebagian harta ini di dunia, akan tetapi di akhirat kaum muslimin, agama orang-orang yang mereka tidak mau untuk mengeluarkan hartanya di dunia, mereka menjadi orang-orang yang jahat hatinya, dan kelak di akhirat mereka orang-orang yang rugi lantaran mereka adalah orang-orang yang tidak baik agamanya. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejayaan dan kemajuan Islam oleh Allah Azza wa Jalla akan diberikan di tangan orang-orang yang cinta Allah, di tangan orang-orang yang mereka cinta agama, di tangan orang-orang yang mereka mau berjuang dengan apa yang dia miliki berupa jiwa dan raganya, dan juga termasuk dengan hartanya di jalan Allah Tabaraka wa ta'ala. Di tangan-tangan mereka Allah Azza wa Jalla meletakkan masa depan Islam dan kaum muslimin. Berarti jika kaum muslimin tidak menjadi orang-orang yang demikian, mereka lah sesungguhnya yang menjadi penghalang kemajuan Islam, yang menjadi penghalang kejayaan Islam dan juga kemenangan kaum muslimin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika beliau memberikan ancaman atau peringatan kepada umat ini, kepada kita umat-umat yang datang belakangan, bahwa penyakit yang menimpa kita adalah al-wahan. Penyakit yang menimpa adalah al-wahan, yaitu penyakit yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu al-wahan? Beliau menyebutkan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit al-wahan adalah cinta dunia. Penyakit al-wahan adalah cinta dunia wa karahiyatul maut, dan membenci kematian. Maknanya apa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Orang yang dia lebih cinta dunia berarti dia tidak memiliki apa-apa yang dia harapkan di akhirat dengan dunianya, sehingga dia lebih nyaman merasa hidup di dunia. Dia lebih nyaman dan tentram hidup di dunia dengan dunia yang dia miliki. Padahal dunia yang dia miliki tidak dibawa sampai nanti ke akhirat. Dunia yang ada pada sisinya tidak dibawa nanti sampai di akhirat. Ketika orang lebih cinta dunianya dan dia takut kematian lantaran dia takut meninggalkan dunianya, padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang mereka tidak siap, orang-orang yang takut meninggalkan dunia lantaran mereka cinta dunia, mereka tidak bakal mendapatkan bagian dari dunianya. Mereka tidak bakal mendapatkan dari dunianya, karena dunia yang didapat oleh orang adalah dunia yang dia berikan untuk akhirat, dunia yang dia telah bayarkan untuk akhirat, dunia yang telah dia berikan, dia perjuangkan untuk akhirat.
kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir daripada pelajaran apa dibalik penyembelihan binatang kurban, selain daripada kita diuji oleh Allah tauhidnya, kita juga diuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga diuji oleh Allah azza wa jalla tentang bagaimana ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberapa kepatuhan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya menyembelih binatang kurban adalah sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Menyembelih binatang kurban adalah perintahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini Allah azza wa jalla menguji kita seberapa kepatuhan dan ketaatan kita, seberapa kita itu hanya mensajakan Nabi kita untuk kita ikuti, untuk kita patuhi, atau kita akan mengikuti yang lain daripada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita itu lebih memperturutkan diri kita dan kita tidak mengikuti Nabi, tidak menghiraukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini ada ujian. Di sini ada pelajaran agar kita patuhkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita taat dan patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepatuhan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Rasulullah adalah perkara yang menjanjikan kesuksesan yang agung. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, sungguh dialah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan yang agung. Sebaliknya, apabila seseorang ini menyelisih Rasulullah, apabila seseorang ini tidak taat dan tidak patuh kepada Rasulullah, selain apa yang tadi telah kita sebutkan, Allah azza wa jalla mengancam, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Sesungguhnya amalan orang-orang yang menyelisih Nabi, amalan orang-orang yang tidak taat, yang tidak patuh kepada Nabi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam beramal dia telah habiskan usianya, meskipun di dalam beramal dia telah habiskan hartanya, sesungguhnya ketika dia menyelisih Nabi, dia tidak taat, tidak patuh kepada Nabi, maka amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah kami, maka sesungguhnya amalan orang tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sangat banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di balik kewajiban menunaikan sembelihan binatang kurban. Akan tetapi tidak hikmah jika kita berpanjang-panjang dalam kesempatan khutbah kita di solat Id kita di tahun ini. Semoga apa yang sedikit bisa kita sampaikan bermanfaat. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.